Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Nah, seperti apa itu komunikasi antar pribadi? Seperti yang kita ketahui bahwa manusia pasti mau tidak mau melakukan komunikasi. Walaupun itu hanya sekedar isyarat, walaupun itu hanya sekedar sikap, namun itu juga sudah termasuk komunikasi. Komunikasi sendiri ada banyak sekali macamnya, termasuk komunikasi antar pribadi. Ada beberapa macamnya. Baiklah, mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini adalah komunikasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh satu orang. Komunikasi intrapribadi, seseorang berbicara dengan dirinya sendiri. Seperti apa itu ya? Jadi misalnya teman-teman ini sedang melamun misalnya. Kira-kira pacar saya lagi apa ya? Nah ini kan komunikasi intrapribadi ya. Atau mungkin juga, lagi nggak punya uang nih. Kira-kira enaknya gimana ya? Nah, ini juga suatu bentuk komunikasi ya. Jadi komunikasi intrapribadi biasanya itu adalah perenungan. Perenungan untuk menemukan penyelesaian permasalahan. Sesuatu hal yang dirasa menjadi masalah biasanya dibicarakan dengan dirinya sendiri gitu ya, kemudian akan mendapatkan permasalahannya ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi antar pribadi. Nah ini kan ada antar pribadi, berarti ada dua orang yang sedang berkomunikasi. Dua orang ini biasanya melakukan komunikasi untuk berhubungan, kemudian juga bisa untuk mempengaruhi, bisa juga untuk memberikan informasi ya. Jadi sudah muncul adanya suatu efektivitas komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi dalam kelompok kecil. Misalnya teman-teman diberikan tugas oleh dosen untuk membentuk suatu kelompok. Kemudian dalam suatu kelompok tersebut timbullah suatu komunikasi untuk membahas suatu masalah. Nah, di sini berarti komunikasi yang terjadi adalah pembahasan masalah. Bisa juga kemudian mengembangkan suatu gagasan. Di kelompok kecil ini sudah muncul adanya pemimpin atau ketua kelompok. Jika pemimpinnya ini bisa berkomunikasi dengan bagus, insya Allah kelompok ini juga akan menghasilkan hasil yang bagus. Nah, jika tidak, ya tentu sebaliknya. Ya. Kemudian komunikasi selanjutnya adalah komunikasi dalam organisasi. Organisasi biasanya nih berbentuknya lebih formal daripada kelompok kecil tadi ya. Misalnya ketua kelas. Nah, ketua kelas ini sudah kelompok formal. Tujuannya adalah untuk lebih mengefektifkan suatu kegiatan. Organisasi itu mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, dan kemudian dia ditunjuklah satu pemimpin secara formal. Apa jadinya jika mahasiswa 1000 orang tidak dibagi-bagi dalam kelas? Setiap hari belajar di gedung besar gitu. Nah tentu tidak efektif ya. Tidak efektif dan saya rasa komunikasi tidak dapat diterima dengan baik oleh setiap anggota kelas tersebut. Kemudian komunikasi selanjutnya adalah komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini dalam hal ini adalah seseorang pembicara berbicara kepada khalayak, pada orang yang banyak gitu ya. Tujuannya biasanya adalah mempersuasi untuk meyakinkan seseorang.
meyakinkan khalayak ramai. Misalnya kampanye gitu ya. Kampanye seseorang di panggung bicara kepada khalayak ramai, pilihlah saya. Nah, dia akan mempengaruhi, kenapa pilih saya gitu. Dia akan mempengaruhi khalayak ramai tersebut dengan gaya bicaranya. Nah, ini mulai muncul bagaimana caranya komunikasi yang benar-benar efektif, mempengaruhi banyak orang untuk melaksanakan sesuatu yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian ada lagi komunikasi antar budaya. Nah, ini komunikasi yang terjadi karena perbedaan latar belakang. Mungkin seseorang, katakanlah mahasiswa berasal dari Jawa, kemudian berbicara dengan mahasiswa yang berasal dari Sumatera, akan terjadi perbedaan persepsi, ya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin salah seorang menganggap ini kok dialeknya aneh, atau mungkin kok gaya bahasa seperti orang marah, gitu. Atau ini kok pelan sekali ngomongnya, tidak jelas gitu ya. Nah, itu akan timbul di komunikasi antar budaya ini. Biasanya ada gangguan ini artinya ya karena ada perbedaan latar belakang. Nah, di situ akan dibahas bagaimana cara melakukan komunikasi antar budaya yang efektif. Nah, nanti kita akan bicarakan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah seseorang, hampir sama dengan komunikasi publik, namun ini dalam konteks di sini ini menggunakan sarana media, katakanlah dengan radio, dengan televisi gitu ya, kepada khalayak ramai juga gitu. Yang tujuan juga bisa misalnya menghibur, misalnya stand up komedi gitu ya, meyakinkan gitu, mengajak seseorang dan sebagainya. Nah, jadi itulah ada 7 macam komunikasi antar manusia yang menjadi bahasan kita dalam video ini. Demikian, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.